Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian baik-baik semuanya. Bapak akan melanjutkan materi pelajaran yang lalu. Yang minggu yang lalu sudah Bapak jelaskan mengenai kas kecil yaitu petty cash. Jadi petty cash itu ada dua metode, yaitu metode impress fund system atau metode dana tetap, dan fluctuation fund system atau metode dana tidak tetap. Sekarang Bapak akan menjelaskan mengenai rekonsiliasi bank. Jadi rekonsiliasi bank ini dibuat oleh pihak perusahaan ketika dia menerima laporan dari bank berupa rekening koran, ternyata catatan antara pihak kas perusahaan dengan pihak bank itu tidak sama. Jadi Bapak kembali ke awal, sudah Bapak jelaskan bahwa idealnya sebuah perusahaan setiap mengeluarkan pengeluaran kas itu menggunakan cek atau giro billet ya. Jadi perusahaan harus membuka rekening koran di bank. Nah, kalau kita punya rekening koran di bank, berarti perusahaan juga akan menyelenggarakan satu pembukuan tentang mutasi bank. Demikian juga bank. Nah, seharusnya antara catatan perusahaan dan catatan bank itu saldonya sama. Tapi hal ini bisa saja tidak sama disebabkan karena satu, ada transaksi-transaksi yang sudah dicatat oleh pihak bank tapi belum dicatat oleh pihak perusahaan, atau sebaliknya. Kemudian yang kedua, kesalahan-kesalahan baik itu yang dilakukan oleh pihak bank maupun oleh pihak perusahaan. Ini yang menyebabkan ketidaksesuaian antara catatan pihak perusahaan dengan catatan pihak bank. Nah, untuk lebih jelasnya Bapak berikan contoh soal saja ya untuk ilustrasi bagaimana cara membuat rekonsiliasi bank. Jadi rekonsiliasi bank itu dibuat oleh pihak perusahaan ya, bukan oleh pihak bank. Jadi ketika pihak perusahaan menerima rekening koran dari bank, ternyata saldo rekening koran bank dengan saldo menurut catatan perusahaan tidak sama, maka perusahaan akan membuat rekonsiliasi bank untuk menentukan berapa saldo kas yang sebenarnya. Nah, baik. Jadi ini salah satu, ini nanti yang akan membuat rekonsiliasi bank adalah PT Bima, mempunyai rekening koran di Bank Arta ya. Ini adalah rekening koran dari Bank Arta yang diterima oleh PT Bima. Ini nanti bentuk rekonsiliasinya seperti ini ya. Jadi ini saldo bank sebelum rekonsiliasi tadi 2.045.000. Kemudian bila dibandingkan dengan saldo kas, nah ini menurut catatan pihak perusahaan 1.035.000. Nah, sekarang kita satu persatu. Nah, perbedaan ini kan beda. Menurut bank 2.045.000, sementara menurut kas perusahaan 1.035.000. Ini kan tidak sama. Mana yang benar? Nah, yang benarnya ini kita buat yang namanya rekonsiliasi bank. Yang pertama, perbedaan ini disebabkan karena transfer kiriman uang dari langganan untuk pelunasan utang sebesar 750.000. Jadi ada debitur PT Bima membayar utang ya, tapi membayar utangnya transfer ke bank. Nah, sebelum ada laporan dari pihak bank, maka pihak perusahaan tidak akan tahu. Jadi bank sudah mencatat sementara perusahaannya belum ya, itu namanya inkaso ya. Jadi inkaso itu sama seperti kalau kalian membayar listrik, itu inkaso, membayarnya di bank padahal itu tagihannya PT PLN, atau kamu membayar PAM di bank, itu tagihannya PAM tapi bayarnya ke bank. Ini juga sama, ini debiturnya PT Bima tapi bayarnya ke bank.
ya 750.000. Terus yang berikutnya setoran dalam perjalanan atau deposit in transit. Jadi setoran dalam perjalanan itu adalah setoran pihak perusahaan yang belum ada catatannya di rekening korannya bank. Jadi setoran yang belum ada catatannya di pihak bank. Kenapa ini bisa terjadi? Karena ketika perusahaan menyetorkan uang ke bank, ternyata bank itu sudah terlanjur membuat rekening korannya. Jadi ketika nanti perusahaan menerima rekening koran, ternyata setorannya itu belum ada catatannya di pihak bank atau di rekening korannya. Itu yang namanya setoran dalam perjalanan atau setoran dalam proses. Ya. Jadi setoran dalam proses atau setoran dalam perjalanan adalah setoran pihak perusahaan yang belum ada catatannya di pihak bank atau deposit in transit. Ya, deposit in transit 500.000. Kemudian yang ketiga, cek yang ditarik PT Bima 815 untuk dicairkan ke bank sudah dicatat dalam pembukuan perusahaan. Ya, jadi PT Bima itu menerima cek dari debiturnya, kemudian cek itu dicairkan ke bank. Ya. Berarti perusahaan itu sudah mencatat. Ternyata ini bank belum mencatat. Ya, jadi ketika bank mencairkan, PT Bima mencairkan cek ke bank, ya bank kan seharusnya mencatat bahwa setorannya atau rekeningnya PT Bima itu akan bertambah tentunya. Dan sini belum dicatat. Jadi ini kesalahan yang dilakukan oleh pihak bank. Kalau kesalahan itu dilakukan oleh pihak bank, maka koreksinya ada di pihak bank. Jadi kalau ada kesalahan-kesalahan seperti itu, kamu tentukan siapa yang melakukan kesalahan. Kalau yang melakukan kesalahan adalah pihak perusahaan, ya berarti yang mengoreksi pihak perusahaan. Kalau yang melakukan kesalahan adalah pihak bank, ya yang mengoreksi pihak bank. Ini yang melakukan kesalahan pihak bank karena bank belum mengoreksi, belum mencatat. Ya, tadi itu 815.000. Nah, kemudian yang keempat, wesel tagih yang ditagihkan melalui Bank Arta telah dapat ditagih dikreditkan dalam rekening PT Bima sebesar 500.000. Ya, jadi PT Bima itu punya wesel tagih, kemudian PT Arta suruh menagih, ya, suruh nagih. Ini sama juga dengan inkasu. Jadi PT Arta punya debitur, punya piutang wesel, yang nagih PT Arta sudah berhasil ditagih. Jadi nomor 5 itu nanti akan menambah kas. Kemudian nomor 4 nih. Oh, ini ada kesalahan nih. Nomor 4 ya, 500.000. Jadi ini ya, terus berikutnya yang nomor 5, setoran PT Bima ke bank sudah dibuka secara namun belum disetorkan oleh petugas perusahaan. Jadi sudah ada setoran dari PT Bima tapi oleh petugas perusahaan belum disetorkan ke pihak bank. Ini sama juga dengan setoran dalam proses atau setoran dalam perjalanan, ya, nomor 5. Ya, ini nomor 5, setoran dalam perjalanan. Oke, 1.250.000. Terus yang berikutnya nomor 6, cek dari pelanggan yang dikliringkan ke bank sebesar 825.000 ternyata
kosong ya. Ini cek kosong. Jadi perusahaan sudah menerima pelunasan piutang dari debitur dengan dibayar selembar cek ya. Ketika dia menerima cek, perusahaan itu belum tahu bahwa ceknya itu cek kosong, jadi langsung dia debit kas kreditnya piutang. Ada orang bayar utang, jadi cek debit kas kredit piutang. Jadi tahu cek itu kosong atau tidak ketika dicairkan ke pihak bank ya. Setelah dicairkan ditolak karena nggak ada dananya ya, maka cek kosong itu nanti pengaruhnya akan mengurangi saldo kas ya. Mengurang karena kan tadi waktu menerima debit kas kredit piutang. Nah ternyata setelah di jurnal seperti itu, ceknya cek kosong, berarti kan nggak ada duitnya, jadi harus dikurangi. Berikutnya nomor 7, bank ternyata salah mencatat. Nah ini kesalahan yang dicatat oleh pihak bank, maka nanti harus dicatat ke pihak bank ya, yang melakukan kesalahan. Jadi yang mengoreksi itu adalah pihak bank. Nah ini yang mengambil itu PT Bintang ya. Jadi yang mengambil uang PT Bintang oleh bank dimasukkan ke rekeningnya PT Bima. Itu sama aja PT Bima tidak ngambil uang, tapi oleh bank dikurangi rekeningnya. Jadi ngoreksinya bagaimana caranya? Ya harus ditambah ya. Ditambah di pihak bank. Kenapa di pihak bank? Karena bank yang melakukan kesalahan ya. Karena bank yang melakukan kesalahan. Terus nomor berikutnya, cek-cek yang ditarik PT. Nah ini cek, namanya cek dalam peredaran. Cek dalam peredaran itu adalah cek yang belum diuangkan atau belum dicairkan oleh pemegangnya. Jadi perusahaan sudah mengeluarkan cek ya untuk si A, si B, si C. Si A masih B, si C itu belum dicairkan, belum diuangkan. Ketika belum dicairkan, belum diuangkan, maka bank tidak tahu kalau rekening korannya PT Bima ini sudah diambil saldonya ya kan. Nah cek dalam peredaran itu akan mengurangi di pihak bank. Ini nomor 8 ditulis. Jadi nomor 2, 3, 1 ditulis semua ya. 1.500.000 ya, 1.500.000, kemudian 750, kemudian 125.000, kemudian 125.000 lagi, kemudian 500.000, kemudian 575.000 ya. Sekali lagi cek dalam peredaran atau outstanding check ya. Outstanding check yaitu cek yang oleh si pemegangnya belum dicairkan, belum diuangkan ke pihak bank. Nah berikutnya adalah bank telah mendebit rekening ya. Jadi kalau kita punya rekening koran sama seperti kita punya buku tabungan di bank ya. Ketika kalau kamu membuka rekening tabungan di bank, itu akan dikenakan buku ya, bukunya itu suruh bayar kita. Nah ini sama juga, itu untuk cetak buku cek 100.000. Jadi kalau kamu membuka rekening koran akan diberikan buku cek. Nah ini bebannya 100.000, jadi akan mengurangi ya, akan mengurangi. Kemudian yang berikutnya, bank mengkredit pendapatan jasa giro ya. Sama halnya dengan tabungan, rekening koran juga kita menyimpan uang di bank akan diberikan bunga ya. Jasa giro berarti akan menambah nanti di sini.
jasa biru yang nomor 10 yaitu sebesar 250.000. Kemudian yang terakhir yaitu administrasi bank, ya sama juga dengan rekening tabungan akan dibebani biaya administrasi bank, rekening koran juga demikian. Ini 50.000 berarti akan mengurangi saldo kas di sini. Administrasi bank 50.000. Nah, kalau transaksinya sudah dicatat semuanya, nanti kita jumlahkan, ya. Dijumlahkan ini, ya seperti itu, ditambah salah nih, garisnya aturan yang di bawah. Jadi nanti ini 1.035.000 ditambah 1.500.000. Terus ini juga nanti dijumlahkan, ya. Dijumlahkan. Ini dijumlahkan. Nah, macam itu. Ini juga dijumlahkan. Nanti ini juga dijumlahkan. Ini INT plus jumlahkan. Ini juga dijumlahkan. Ini nanti sama dengan jumlah ini yang 2 juta ditambah yang 9. Ini juga sama dengan, oh ini maaf, ini belum dijumlahkan. Ini saldo bank sebelum rekonsiliasi ditambah yang ini, ya. Kemudian ini dikurangi, berarti yang 3 juta ini dikurangi yang 3 juta ini, ya. Tadi ini ditambah dikurang, nah ini seharusnya dikurang. Nah, ya. Jadi nanti jumlahnya itu akan sama. Nah, inilah, nah, jadi keterangan saldo kas setelah rekonsiliasi. Nah, kalau ini saldo bank setelah rekonsiliasi. Nah, nanti saldo setelah rekonsiliasi bank dan perusahaan itu jumlahnya harus sama, dan inilah sebenarnya jumlah kas yang sebenarnya, ya. Jadi kan ketika PT Bima menerima rekening koran, ya, jumlahnya ini menurut bank, sementara menurut perusahaan itu 1.035.000. Nah, ini kan seharusnya sama, seharusnya. Nah, ternyata ini tidak sama. Nah, maka tugas kita adalah untuk menentukan jumlah yang benar yang mana, ya. Ini jumlah yang benar, ya. Nah, berarti kan menurut
catatan perusahaan itu saldonya adalah 1.035.000 ya, itu di atas. Nah, jumlah yang sebenarnya itu kan 1.560.000. Berarti antara catatan dengan jumlah yang sebenarnya kan tidak sama. Nah, karena tidak sama, maka kita akan membuat jurnal penyesuaiannya. Yang ini nih, ini tadi nih. Ini berarti piutang pendapatan bunga. Jadi ini jurnalnya yang menambah kas, debit kas, kredit piutang, ya, kredit pendapatan bunga. Nah, itu ya. Berapa besarnya piutangnya kan ada dua, jadi dijadikan menjadi satu, jadi 1.250.000. Kemudian jasa gironya atau pendapatan bunganya 250.000. Nomor 1. Nah, 250.000. Jadi jumlahnya 1.500.000. Ya, ini yang menambah kas. Sementara yang mengurangi kas, ya, di sini mengurangi kas cek kosong. Cek kosong itu piutang. Kenapa piutang? Cek waktu perusahaan menerima cek dari debitur, jurnalnya kan debit kas, kredit piutang. Ternyata nggak ada uangnya, maka jurnalnya kita koreksi. Tinggal dibalik aja, jadi debit piutang, kredit kas. Piutang, beban cetak buku, dan beban administrasi bank. Jadi debit piutang, debit lagi beban cetak buku, ya, debit lagi beban administrasi bank. Seperti itu. Terus kreditnya nanti kas. Piutangnya tadi cek kosongnya adalah 825.000. Kemudian beban cetak bukunya 100.000. Kemudian administrasi banknya 50.000. Ya, tinggal kamu jumlahkan, ya. Ini jumlahnya. Nah, ini jumlah seluruhnya. Ini jurnal penyesuaian. Jadi jurnal penyesuaian itu yang dibuat itu adalah pihak banknya saja, ya, pihak banknya saja. Ini punya pihak perusahaannya saja, ya, pihak bank itu tidak perlu dibuat jurnal. Nanti yang membuat jurnal itu ya banknya sendiri, ya. Jadi kita tidak perlu mengurusi rumah tangga orang, jadi punya sendiri aja yang dibuat jurnal penyesuaian. Nah, itu barangkali penjelasan dari Bapak. Ini pemahamannya agak susah, dan apalagi Bapak ini menjelaskannya langsung karena menyingkat waktu, ya, menyingkat waktu. Tapi nanti kalau ada waktu, Bapak akan mengadakan Google Meet, ya, agar kita bisa bebas menjelaskan sedetail mungkin.
Tapi mudah-mudahan penjelasan Bapak bisa dipahami oleh kalian semuanya ya. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.